Ado debatata jalan abadia pe nasun pistar debatata pangoluhon sasude posti rohasi tutu debatata naburdu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah dari Wahyu pasal yang pertama ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya kita dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat, dan kiranya dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Firman ini adalah firman yang disampaikan Tuhan melalui Yohanes kepada jemaat. Dalam ayat 4 dikatakan kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ada apa dengan jemaat tersebut? Mereka mengalami pergumulan yang amat banyak. Mereka dalam persekutuannya dikejar-kejar oleh kelompok yang tidak menyukai persekutuan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka bahkan dianiaya, bukan sekedar dibenci, tetapi mereka menjadi sasaran untuk dihabisi. Akan tetapi di balik pergumulan itu semua, di balik penderitaan itu semua, ada awal tapi ada akhirnya. Tuhan menyingkapkan suatu berkat yang luar biasa kepada jemaat yang mengalami pergumulan, di mana ketika di Kaisar Romawi dipimpin oleh Konstantinus Agung, secara luar biasa seorang penyembah berhala menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dan sejak itulah kehidupan orang Kristen menjadi berubah. Kekristenan diterima oleh dunia sebagai iman bagi mereka yang percaya. Itulah akhir daripada penderitaan. Seorang teolog mengatakan, Peter Marshall, Allah takkan membiarkan sesuatu masalah pun terjadi pada kita terkecuali Ia memiliki rencana spesifik di mana kita akan peroleh berkat dari kesulitan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita juga pasti ada pergumulan. Pada masa tahun 2022 ada banyak hal yang mungkin belum tercapai, segala harapan cita kita, ada duka, ada kegagalan dan lain sebagainya. Tetapi ada awal dan ada akhir. Kita harus mengaminkan melalui firman ini dan melalui pengalaman jemaat pada masa Yohanes bahwa segala penderitaan dan pergumulan kita ini pun akan berakhir. Maka untuk mengawali tahun 2023 ini, firman Tuhan menyampaikan kepada kita dalam ayat 8 dikatakan tadi, aku adalah Alfa dan Omega. Kalau dalam bahasa Yunani ini adalah huruf pertama, Alfa, dan Omega adalah huruf terakhir. Namun apakah maksud daripada perkataan Yesus aku adalah Alfa dan Omega? Dia bukanlah sesuatu yang pertama, tetapi mau menyatakan bahwa dia adalah sosok yang sudah ada dan yang ada. Dan Omega menyatakan bahwa dia yang akan datang. Dia adalah awal, dia adalah akhir.
Firman ini menyatakan kepada kita bahwa untuk mengawali tahun 2023 ini, segala sesuatunya haruslah kita orientasikan kepada Tuhan. Segala sesuatunya haruslah kita mulai dari Dia. Segala sesuatu dalam hidup kita ini pun haruslah diakhiri bersama-sama dengan Dia. Apapun tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, biarlah segala sesuatunya Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kita. Diawali dengan bersama-sama dengan Allah, dan diakhiri juga bersama-sama dengan Allah. Kita tidak bisa dari diri kita sendiri untuk memulai segala sesuatunya. Bahkan kita juga tidak bisa dari diri kita sendiri untuk mengakhiri segala sesuatunya. Tapi dengan kekuatan Tuhanlah maka kita bisa mengawali segala sesuatunya dan kita akan mengakhiri segala sesuatunya. Biarlah apa yang kita rencanakan itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan, dan biarlah dari segala rencana yang kita sudah harapkan itu kehendak Tuhanlah yang terjadi, dan hasilnya, akhirnya, endingnya adalah sukacita, dan iman kita pun semakin bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Dialah yang Maha Kuasa. Tak ada yang dapat kita temukan di tengah-tengah dunia ini yang berkuasa. Hanya Dialah yang berkuasa. Oleh karena itu, mari kita tangguhkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini, tahun 2023. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami pada hari ini. Sungguh firman-Mu menyatakan kepada kami, benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang sudah ada sejak dahulu kala sebelum dunia ini pun ada. Dan Engkau juga Tuhan adalah akhir. Menyatakan kepada kami semua bahwa segala penderitaan kami, pergumulan kami, mempertahankan iman kami, dan segala rencana, harapan, cita-cita kami di tahun yang baru ini, tahun 2023, baik kami mau memulai bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang lebih dahulu mengetahui yang terbaik sebelum rencana kami ini dimulai, dan sebelum rencana dalam kehidupan kami itu ada. Dan Engkau juga Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kami hingga pada akhirnya kami dapat mendapat tujuan hidup kami, cita-cita kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Engkau yang mengakhiri adalah mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Dan Engkau juga Tuhan yang menghantarkan jemaat-Mu kepada rutinitas mereka dalam 1 minggu ke depan ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rencana, dalam setiap harapan di tengah-tengah keluarga, dan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini terlebih. Dengarkanlah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.